Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan saatnya bagian Tuhan siap memberkati kita. Amin. Saudara siap diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan menyediakan berkatnya selalu. Setiap hari bahkan setiap pagi rahmat dan kasih setianya mengalir dalam kehidupan kita. Nah hari ini saudaraku tema firman Tuhan yaitu tentang upah. Katakan upah. Yes, tentang upah. Mari sama-sama kita buka dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Perhatikan ayat ini, saya akan bacakan buat kita semua. Rut pasal 2 ayat 12, ini doa Boas ya kepada Rut, untuk Rut ya. Doa ini mengandung firman Tuhan yang luar biasa buat kita amin nih, buat kita pegang. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Amin. Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang berjanji selalu ditepati. Tuhan yang tidak berdusta, dia bukan manusia yang sering berdusta, tetapi dia Allah yang setia. Kalau Tuhan bilang dalam firman-Nya, Tuhan akan membalas perbuatanmu dan engkau akan dikaruniakan apa? Upahmu yang besar. Upahmu yang sepenuhnya dari Tuhan Allahnya Israel. Saudaraku dalam kasih Tuhan, ini adalah ayat kunci dari kitab Rut, saudaraku. Ayat ini, saudaraku, nyata dan benar. Bahkan di tengah-tengah kemurtatan besar pada waktu itu, di zaman hakim-hakim, banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang tidak setia. Banyak orang mencari berhala, menyembah berhala. Tetapi di tengah kemurtatan yang besar ini, ada pribadi yang mencari Tuhannya Allah Israel. Dan Allah melindungi orang yang mencari dia. Orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dan beriman serta mengabdi kepada Allah. Ini ayat ini saudaraku. Jadi pada waktu itu orang lain meninggalkan Tuhan. Tetapi kita seharusnya semakin beriman dan setia. Bahkan di ayat ini dijanjikan bahwa Allah itu Allah yang memberi upah. Siapa sih yang tidak suka dengan upah? Orang seharian kerja, ya setiap bulan dia bekerja. Ada yang harus dia nantikan yaitu gajinya, upahnya, hadiah ya yang dia harapkan. Mungkin beberapa orang tidak menyukai upah. Tetapi inilah kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan berjanji dia senang. Dan dia mau membalas apa yang diperbuat oleh orang percaya. Nah firman Tuhan menyebutkan banyak sekali tentang janji Tuhan. Baik itu ya saudaraku secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dia katakan bahwa dia berjanji untuk menghadiahkan. Untuk memberi upah kepada mereka. Nah sekarang kita akan masuk saudaraku. Ya bagaimana Allah menyampaikan alasannya mengapa dia memberikan upah. Yang pertama Tuhan memberi upah. Karena mereka mencari dia. Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang mencarinya. Kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari. Yes. Dia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Siapa yang sungguh-sungguh? Katakan amin. Yes. Setiap kita datang sungguh-sungguh. Memuji Tuhan sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh.
Kalau dunia saja orang menghargai orang lain, saudaraku, usaha orang lain, terlebih Tuhan kita. Dia menghargai setiap kesungguhan saya dan saudara. Tuhan tahu, Tuhan tidak tutup mata, saudaraku. Ketika saudara-saudara dengan rajin, dengan sungguh-sungguh setia mencari Tuhan, maka upah itu menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan hanya memberi upah kepada orang yang mencari Dia. Mencari di sini, saudaraku, berusaha mengalami Tuhan. Berusaha mengalami perjumpaan di dalam Tuhan. Berjalan setiap harinya dengan Tuhan. Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Saudaraku, cara kita mencari Tuhan, harusnya kita sungguh-sungguh menyediakan waktu. Bukan menyisakan waktu. Kalau ada sisa baru cari Tuhan. Kalau pas lagi terdesak baru cari Tuhan. Tetapi setiap harinya, tadi dikatakan mencari Tuhan. Mengalami Tuhan setiap hari. Bagaimana cara kita mencari Allah? Yuk sediakan waktu bagi Tuhan kita. Berjumpa dengan Dia melalui jam doa kita. Melalui persekutuan kita. Saat teduh, bahkan menemukan kebenaran tentang Allah. Ada pengalaman pribadi Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Dan kita melakukannya. Itu dia mencari Allah. Nah, ada beberapa contoh, saudaraku. Langsung saja contoh tentang pribadi yang mencari Tuhan. Dan Tuhan menghadiahkan anugerah, memberi upah kepada orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, yang pertama, Allah memberi upah kepada Raja Uzia. Apa yang dikasih? Kesuksesan dan keberhasilan. Saudaraku, tentu ayat ini banyak, tetapi saya akan bacakan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, apa kata firman Tuhan? Allah membuat segala usahanya. Allah membuat setiap usahanya berhasil. Dia bangun tembok-tembok, dia bangun benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan, kota-kota, perdagangan, senjata-senjata. Karena apa? Keberhasilan dari Uzia. Karena ada seorang Imam Zakaria mengarahkan kepada Uzia. Untuk apa? Mencari Tuhan. Dan mengajarkan apa? Takut akan Allah. Raja yang kedua, Raja Asa. Tuhan memberi upah kepada Raja Asa. Dengan apa? Dengan keberhasilan. Dengan keamanan. Saudaraku, dengan kedamaian. Ada keamanan. Siapa sih yang rindu? Pasti kita semua rindu Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Apalagi kita seorang pemimpin yang memiliki banyak perusahaan. Yang dipercayakan banyak karyawan. Bagaimana Tuhan memberi keamanan kepada harta kekayaan kita. Memberi kedamaian sehingga tidur kita pun nyenyak. Karena Tuhan menjadi benteng kita. Raja Asa mengalami berkat upah yang besar. Saya akan bacakan ayat 2-5. Lalu lompat 1 Tawarik 15 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ayat 3. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ayat 4. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. 15 ayat 15, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia. Dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bukankah Tuhan memagari Ayub?
Ya benar, Tuhan memagari Ayub dengan perlindungan dan keamanan. Bagaimana hidup Ayub? Dia mencari Tuhan. Begitu juga dengan Raja Asa. Dia mencari Tuhan sehingga keamanan itu menjadi bagiannya. Yang ketiga, Allah memberi upah kepada Raja Yosafat dengan apa? Kekayaan dan kehormatan. Kita tidak mengejar ya kekayaan dan kehormatan ini, tetapi Tuhan memberikan kekayaan dan kehormatan ini karena Tuhan melihat Yosafat mencari Tuhan. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menuruti perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Banyak anak Tuhan suka sekali dengan berkat. Tidak salah saudaraku. Karena itu juga bagian Tuhan untuk memberkati saudara. Tuhan mengaruniakan, menghadiahkan, memberi upah kepada Yosafat dengan apa? Kekayaan dan kehormatan. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan, yang saya mau tekankan, mencari Tuhan dengan rajin beribadah. Mencari Tuhan dengan melayani. Mencari Tuhan dengan berdoa, berkorban. Belum cukup kalau hanya dilakukan dengan rutinitas saja. Belum cukup saudaraku. Jadi apa maksud mencari Tuhan? Saudaraku mencari Tuhan. Saudara harus hidup takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya suara nyaring bernyanyi, bukan hanya suara nyaring teriak berdoa, bukan hanya memberikan korban yang banyak buat gereja, tetapi mencari Tuhan ketika kita mau hidup takut akan Tuhan. Amin. Ketika hidup kita takut menghormati Tuhan dimanapun kita berada, di situ firman Tuhan berkata kepada Raja Uzia, dia dijadikan berhasil oleh Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, saudara mencari Tuhan. Ada di slide-nya, bisa dibuka. Saudara mencari Tuhan, saudara harus membuang semua bentuk penyembahan berhala. Coba kita renungkan saudaraku. Mereka mencari Tuhan bukan hanya mereka berpuasa. Bukan hanya mereka teriak sini teriak situ. Bukan hanya mereka lihat setia beribadah. Tetapi setiap bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala dihancurkan. Saudara rindu rumah saudara diberkati, amin. Jangan biarkan berhala bertata dalam rumahmu. Saudara rindu kuasa kerajaan mengalir di dalam rumah tanggamu. Jangan ada tersembunyi berhala-berhala di dalam rumahmu. Kalau saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan, saudaraku dalam kasih Kristus, saudara harus memutuskan hubungan dengan persekutuan dari kuasa gelap. Masih ada orang mencari kuasa gelap untuk memberkatinya. Masih ada orang datang ke suatu tempat yang dikatakan di situ akan banyak jalan keluar, akan banyak jalan untuk menuju kepada kesuksesan. Putuskan semuanya itu di dalam nama Yesus, amin. Jangan hanya setia tetapi masih memegang hal-hal yang tidak benar. Jangan datang beribadah terus minta mujizat. Tetapi saudaraku, masih ada yang belum dilepaskan dalam diri saudara. Pagi menjelang siang ini,
Kalau saudara rindu kekayaan, kehormatan, perlindungan, penjagaan, keberhasilan, kekayaan, lepaskan itu di hadapan Tuhan. Saudara mencari Tuhan, saudara harus berani. Bagian yang ketiga, berani. Saudaraku, dikatakan untuk tetap tabah, bertahan, berdiri, berjalan dalam jalan Tuhan. Sulit ya, jadi anak Tuhan itu banyak sekali perintah Tuhan. Termasuk salah satunya berdiri di tengah kebenaran sekalipun sekelilingnya tidak benar. Berdiri di dalam jalan Tuhan. Sekalipun godaan, tawaran yang instan ingin menjatuhkan kita. Tetapi mencari Tuhan. Saudara berkomitmen, aku mau tetap tabah. Dikatakan tadi ayat firman Tuhan Yosafat tadi. Dia rajin beribadah, dia tabah menunjukkan berdiri dalam jalan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berdiri dalam jalan Tuhan ketika hari Minggu saja? Saya rasa setiap hari kita harus berdiri. Kita harus bertahan di dalam jalan Tuhan. Amin. Saudaraku, tidak dibiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Kalau saudara sudah berdiri dalam jalan yang benar, tetapi masalah tetap ada, bertahan. Amin. Saudara sudah hidup kudus, saudara sudah hidup suci. Karena itu adalah bukti saudara mencari Tuhan. Tetapi belum ada perubahan, percaya terus kepada Tuhan. Maka waktu Tuhan akan menyatakan terangmu seperti fajar. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberi upah kepada Raja Asa, Uzia, Yosafat, maka Tuhan juga akan memberi upah bagi mereka yang mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa pun menjadi lemah dan lapar, tetapi mereka yang apa? Mencari Tuhan tidak kekurangan kebaikan. Pegang firman Tuhan, lakukan ini, kebaikan kebajikan menjadi bagian saudara. Amin. Dan yang kedua, upah yang Tuhan beri selalu diberi. Tuhan memberi upah kepada mereka yang menunjukkan sifatnya. Saya baca Matius 5 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku, Tuhan memberi upah kepada mereka yang menunjukkan sifatnya. Apa sifat dan karakter Tuhan? Ada banyak Pak Simon. Ya, murah hati, panjang sabar, ya dan sebagainya. Ada sifat yang akan saya bagikan yang sulit sekali dilakukan anak Tuhan, tetapi upah menanti saudara kalau saudara berani melakukan firman Tuhan ini. Dikatakan apa? Saudaraku, memberi upah ketika kita memberi, menunjukkan sifat Kristus, yaitu dalam hal apa? Mengasihi. Tuhan memberi upah kepada mereka yang menunjukin sifatnya. Sangat mudah saudaraku, untuk apa? Untuk kita memberi salam, untuk kita mencintai orang yang dekat dengan kita. Betul? Sangat mudah memberkati orang yang kita sukai. Sangat mudah saudaraku menolong orang yang kita cintai, yang dekat sama kita. Tetapi dibutuhkan sifat Kristus. Untuk apa? Untuk mengampuni,
mereka yang bersalah kepada kita. Untuk mengasihi mereka yang mengutuki kita. Untuk berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Karena apa? Karena ketika kita menunjukkan sifat Yesus, bukan hanya sekedar pertunjukan kesaksian umum dilihat orang. Wah, dia sepertinya mengampuni. Tetapi itu harus mengalir di dalam hati kita. Di bagian ini karakter sifat Yesus mengasihi seperti Yesus. Mari kita mengasihi seperti Yesus. Amin. Di ayat yang ke-34 dari Yohanes 13, saya akan bacakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mau mengasihi? Haleluya. Sulit saudara ya sifat ini. Tetapi ada upaya yang menanti saudara. Sekalipun dia membenci saya, sekalipun dia mengutuki saya tetap mengasihi dia. Saya tetap mendoakan dia. Saya tetap berlaku baik kepada dia. Kalau memberi salam kepada orang yang baik, dunia bisa lakukan. Tetapi kalau kita memberkati orang yang membenci kita, mengasihi orang yang membenci kita, itulah identitas kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mengampuni seperti Yesus. Inilah yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Kita tunjukkan kepada orang yang tidak percaya. Kita tunjukkan kepada keluarga kita, mengampuni seperti Yesus. Saya pernah bagi renungan di bagian ini saudaraku. Lalu ada WA balasan. Biasanya balasannya amin, ini balasannya sulit Pak mengampuni. Biasanya dapat ayat kan amin. Tapi kalau sudah bahas pengampunan sulit Pak. Kalau ibarat kata Pak, kalau paku ditancapkan ke dinding terus dicabut, bekasnya hilang gak? Gak hilang Pak. Gak hilang, sakit sekali. Bagaimana bisa mengampuni? Kalau dengan cara kita mengampuni, kita akan mengalami halangan, saudaraku, untuk kita mengampuni. Tetapi mengampunilah dengan kekuatan daripada Tuhan. Tunjukkan pengampunan. Yesus sudah mengampuni kita, amin. Bahkan hari ini kita merayakan, saudaraku, merayakan pengorbanannya. Ingat kasihnya, ingat pengorbanannya. Saya yang jauh sekarang dekat. Saya ada di lumpur dosa, sekarang saya diangkat. Bukankah itu pengampunan yang Tuhan berikan? Saya kotor dibersihkan. Dan ketika kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, maka sifat karakter ini yang kita tunjukkan kepada orang, kita mengampuni orang itu, dan Tuhan akan memberi upah kepada kita. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Ada seorang ibu, saudaraku, ya, dia mengalami kepahitan yang luar biasa karena perilaku suaminya yang tidak setia. Dia pernah berkata seperti ini, kalau aku sakit hati, kalau aku tidak punya roh pengampunan, sangat gampang kalau aku melakukan hal yang sama, yang seperti engkau lakukan kepadaku. Itu biasanya pasangan balas dendam. Tetapi karena roh pengampunan, dia bilang apa? Saya lepaskan pengampunan dan saya tidak melakukan balas dendam. Wow, luar biasa. Apa yang ada di hati saudara yang belum saudara selesaikan. Saya percaya sekalipun itu berat, kalau saudara tunjukkan aku mengasihi engkau,
dengan kasih Yesus yang sempurna. Aku mengampuni engkau sekalipun sangat berat bagiku. Tetapi karena Yesus sudah mengampuniku, aku mengampuni engkau dengan pengampunan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, saya percaya berkat itu dibukakan buat setiap kehidupan kita. Percaya, amin. Saudaraku, di Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 ada upah. Dikatakan demikian, Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kasihilah musuhmu, berbuat baik. Ada pengampunan yang diberikan. Upahnya apa? Dikatakan upahmu sangat besar. Ya, seorang pengkhotbah katakan bahwa upah yang besar ini adalah kerajaan Allah menjadi bagianmu. Amin. Kerajaan Allah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kerajaan Allah yang tidak bisa dinikmati, saudaraku, dengan kekayaan kita. Dan kerajaan Allah yang besar, dikatakan itu upahmu besar. Kerajaan Allah bagian hidupmu. Wow. Bahkan dikatakan lagi, kamu menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan hanya sebagai status, tetapi menjadi anak Allah pribadi-pribadi yang menerima ahli waris kerajaan Allah. Amin. Aku anaknya, saudara anaknya, kita anaknya. Kitalah yang menjadi ahli waris, kitalah yang menerima janji-janji itu. Janji yang disampaikan kepada Abraham. Janji yang disampaikan kepada Ishak dan Yakub. Dan janji itu kita terima di dalam Yesus Kristus. Karena kita adalah anak Allah. Itu sebabnya tunjukkan kasih. Tunjukkan pengampunan. Sifat dari Yesus. Maka upah yang besar menjadi bagian kita. Yang terakhir. Tuhan selalu memberi upah. Tuhan memberi upah kepada mereka yang melayani. Matius 10 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Ada gambar air? Klik. Sederhana ya. Segelas, secangkir. Banyak orang berpikir bahwa mengharapkan upah itu tidak baik. Kalau mau beri ya beri saja, nggak usah berharap upah. Saudaraku, memang kita melakukannya karena kita tuh sudah ditebus oleh Tuhan. Kita melakukan kebaikan karena kita itu sudah memperoleh kebaikan dari Tuhan. Tetapi janji firman Tuhan, di sini dikatakan barang siapa memberi ya air sejuk secangkir saja pun. Artinya gini saudaraku, Allah akan memberi upah kepada kita yang memberikan pelayanan, memberikan pengorbanan. Mungkin itu seperti air tadi. Sederhana, air putih, hal yang kecil. Tetapi itu sangat bermanfaat. Itu sangat berguna. Bahkan orang berkata, yang dilakukannya adalah hal yang kecil. Tetapi di pandangan Tuhan, saudara sudah melakukan perkara yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah merendahkan hal-hal yang kecil yang saudara lakukan bagi Tuhan. Karena saudara akan mendapatkan apa? Upahnya. Sekalipun saudara tidak mengharapkan upah, tetapi Allah, dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya. Saudaraku, Ibrani 6 ayat 10 berkata demikian.
Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa atas pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi pelayanan apa yang akan saudara beri? Melayanilah. Karena Tuhan sediakan upah bagi orang yang mau melayani. Amin. Mungkin saudara pikir hanya kecil pelayanan saya. Di tubuh Kristus itu, saya itu sebagai mungkin kelingking. Enggak seperti jempol. Atau di tubuh Kristus saya seperti sel-sel yang tidak kelihatan. Tetapi saudara berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berguna bagi pekerjaan nama Tuhan. Bahkan bagi pemberitaan kebenaran firman Allah bagi semua orang. Itu sebabnya mari melayani Tuhan, saudaraku. Apa yang menjadi panggilan saudara? Apa yang menjadi panggilan saudara? Kita harus memiliki tujuan, saudaraku. Tuhan lahirkan saya. Tuhan memberi saya tempat tinggal. Tuhan memberi saya tinggal di sini, beribadah di tempat ini, tertanam di sini. Saya ada di lingkungan ini, saya ada dalam komunitas ini. Jangan-jangan Tuhan punya rencana untuk saudara melayani menjadi berkat. Mulailah apapun yang menjadi panggilan saudara. Melayani tidak harus hal-hal yang besar, hal-hal yang rumit, ya. Melayani juga tidak dibatasi di dalam gedung gereja. Bisa di luar dalam gedung gereja ini, saudaraku. Karena apa? Memberi secangkir air sejuk kepada orang yang terhilang, kepada orang yang terbuang, kepada orang yang kesulitan. Saudaraku, ada pelayanan yang mulia di mata Tuhan. Saudaraku dalam kasih Kristus, mungkin saudara dalam hati berkobar-kobar, aku mau ini, aku mau ini, aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu. Saya mau katakan GPDI Mahanaim Tegal adalah ladang yang tepat untuk saudara melayani. Ya, di GPDI Mahanaim ini adalah ladang, diberi kesempatan untuk kita boleh melayani. Mungkin saudara bilang sama Tuhan, Tuhan hanya segelas air. Tuhan terima itu dan itu jadi berkat, amin. Tuhan hanya bisa ini yang aku lakukan. Tetapi kalau saudara lakukan di ladangnya Tuhan, itu akan berguna dan saudara memperoleh upah. Di GPDI Mahanaim perhatikan ada diakonia sosial. Ada jemaat yang membutuhkan. Bahkan kemarin saudaraku, Mahanaim Bless the City. Itu saudaraku di bawah naungan diakonia sosial. Memberkati kota. Saya kemarin melihat, saya kebetulan jaga di pintu keluar. Kan banyak orang berbondong-bondong saudara. Ambil, ada yang gunting, ada yang ambil pakaian layak pakai lalu makan. Saya terharu dengan ibu, bapak sama anak yang kecil. Setelah mereka ambil semua, ambil makan, mereka duduk. Saudara tahu ibu itu ke anaknya gimana ekspresi makan ayam goreng yang mungkin harganya 12.000. Ya di salah satu outlet ayam goreng di kota Tegal. Reaksi ibu itu ke anaknya apa? Nah, senang sekali untuk mendapatkan ayam goreng. Mungkin bagi kita, aku udah biasa makan ayam goreng. Tapi ibu ini sama anaknya itu mungkin setahun sekali. Mungkin hari itu ketika Mahanaim Bless the City, dia makan ayam goreng. Saya langsung sedih saudara. Lihat ibu ini reaksinya sama anaknya. Sambil makan ayam goreng itu. Hal kecil. Korban saudara di diakonia sosial diarahkan juga bukan hanya kepada jemaat ini. Jemaat yang susah. Tetapi juga disalurkan kepada orang yang tidak pernah mengalami berkat Tuhan melalui tangan saudara. Secangkir gelas itu orang diberkati, amin. Apalagi rumah pelayanan. Rumah pelayanan ini saudara mungkin rindu ingin memberkati orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit. Ada rumah pelayanan, ada wadahnya. Mana itu ladang yang tepat. Apalagi kesaksian dan penginjilan.
Kemarin lalu Bapak Sigit pernah sampaikan kepada saya, kesaksian dan penginjilan ini wanitanya kurang. Jadi kalau melayani penjara pas ada narapidana wanita kurang dari wanitanya untuk melayani. Singer di tempat kematian, di tempat pemakaman WL. Bahkan pengkhotbah wanita ya kalau ada dari jemaat. Saudaraku mari, mungkin saudara punya segelas air sejuk itu. Bagikan itu di ladang kesaksian dan penginjilan. Apalagi hamba Tuhan pedesaan. Pak, saya nggak bisa sampai ke sana. Mereka itu ada di garda depan. Mereka yang terjun langsung. Mereka yang melihat langsung bagaimana sulitnya cari jiwa. Hamba Tuhan pedesaan butuh dana. Dan saya melihat di tahun ini banyak sekali jemaat Tuhan yang luar biasa. Memberi secangkir air putih. Wow, luar biasa. Ada upah yang besar bagi saudara. Apalagi di ibadah raya. Ibadah raya ini banyak saudaraku. Mulai dari di atas mimbar ini sampai di depan. Di parkiran itu adalah pelayanan. Mungkin itu orang pikir, cuma secangkir gelas air putih, sederhana. Melayanilah Tuhan. Haleluya. Ada perbaikan, ada perawatan. Saya terharu dengan satu jemaat. Bapak-bapak saya tidak sebut namanya ya. Dia udah pensiun tetapi dia menerima panggilan. Saya mau menggunakan waktu saya melakukan apapun yang ada di Mahanaim. Dia datang setiap jam 10 pagi saudara. Ya kursi rusak dia benari, wastafel rusak dia perbaiki. Kami ada timnya, tetapi dia membantu pelayanan ini. Mungkin bagi kita sederhana, tetapi itu yang dia dapat lakukan. Dan dia tidak kehilangan upahnya. Di selanjutnya di kemah. Kita butuh kakak dan kati, kita butuh pemimpin-pemimpin yang berkomitmen, yang penuh pengabdian. Saudara berikan diri saudara di kemah. Melalui kemah banyak jiwa dimenangkan, melalui kemah banyak jiwa bertumbuh. Di kemah membutuhkan orang-orang yang tergerak hatinya untuk melayani Tuhan. Mungkin itu sederhana ya, melawat, mengunjungi dan sebagainya. Dan masih banyak lain yang pernah Bapak J, Wakil Gembala sampaikan di ibadah 1 dan ibadah 3. Tetapi intinya saudaraku, berikanlah pelayanan, maka kita tidak kehilangan upahnya. Ada 3D saudaraku yang disinggung, yaitu yang pertama, daya. Apa sih yang saya bisa saya lakukan buat pekerjaan Tuhan? Kemampuan apa yang saya bisa berikan buat Tuhan? Mungkin hanya seminggu sekali, mungkin setiap hari, mungkin hanya waktu ini. Saya bisa ini, saya bisa itu. Saudara punya daya, mari. Jangan tunggu saudaraku. Ada seorang yang di rumah sakit ICU, ketika didoakan dia bilang begini, enak ya melayani, sampai dia berlinang-linang air mata. Enak ya melayani. Ada kerinduannya kalau bisa waktu itu diulang kembali. Untuk apa? Kenapa sih aku dulu tidak mau melayani? Jadi kalau Tuhan memberkati saudara dengan kekayaan, dengan berkat kesehatan, dengan panjang umur, daya kita pakai untuk melayani Tuhan, amin. Yang kedua apa? Dana. Melalui persembahan saudara, saudaraku operasional gereja ini setiap bulannya bayar listrik, bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Dari mana ini? Dari persembahan saudara. Mungkin saudara bilang gak banyak kok Pak Simon, tapi itu berdampak besar buat pekerjaan Tuhan. Saudara tidak bisa lakukan ini, tidak bisa berdiri di mimbar. Saudara bisa di dana, berikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan yang ketiga, kalau nggak bisa daya, dana, doa. Di Mahanaim ini banyak doanya. Senin doa, Selasa doa, Rabu doa, sampai Sabtu doa. Saudaraku, saudara yuk terlibat di dalam doa.
Bersafaat, berdoa buat gembala saudara, berdoa buat Indonesia, berdoa buat jemaat, berdoa buat pekerjaan Tuhan, berdoa. Ada satu kisah di mana ketika ada saatnya mahkota itu diberikan. Tiba-tiba mahkota itu diberikan bukan kepada pengkhotbah yang besar, tetapi kepada seorang ibu yang tua. Wow, mahkotanya luar biasa ini. Emang apa sih yang ibu ini lakukan? Udah tua. Ternyata ibu ini berdoa buat hamba Tuhan yang berkhotbah, berdoa buat negaranya, berdoa buat keluarganya. Mahkota kemuliaan menjadi upah ibu ini. Bagaimana dengan kita? Daya, dana, dan doa. Di awal khotbah saya berikan ayat Rut pasal 2 ayat 12. Saudaraku, saya bacakan sekali lagi. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Katakan amin. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan apa? Upahmu sepenuhnya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tuhan memberi upahmu atas apa yang telah kamu lakukan. Apa yang saudara sudah lakukan, ada upah menanti saudara. Rut adalah seorang wanita kafir. Rut adalah seorang wanita Moab. Tetapi dikatakan ada upah yang penuh. Ada upah yang besar. Karena apa? Karena perbuatan Rut. Karena apa? Karena apa yang engkau lakukan. Apa yang dilakukan Rut? Dia mau meninggalkan Allah asing. Dan dia mengikuti Allahnya Naomi. Dia meninggalkan negaranya, berhalanya. Dan dia mengikuti Allah yang sejati, Allahnya Israel. Apa yang dilakukan Rut? Rut bekerja di ladangnya Boas dengan sekuat tenaga. Rut memperhatikan mertuanya yang sudah tua. Inilah yang dilakukan Rut. Dan firman Tuhan katakan apa? Tuhan kiranya membalas sepenuhnya apa yang kau perbuat. Hari ini, apa yang sudah saudara buat? Kalau hari-hari ini saudara ingin mencari Tuhan, saya percaya upah menjadi bagian saudara. Tetapi pesan firman Tuhan, carilah Tuhan. Bukan hanya sebatas rutinitas. Buang semua penyembahan berhala. Putuskan segala sesuatu yang mengikat. Buang semua dosa kesukaan. Maka bagian Tuhan memberkati kita. Amin. Kalau hari ini saudara rindu dipulihkan dan diberkati, tunjukkan sifat Yesus mengasihi dan mengampuni. Dan saya juga percaya saudaraku, upah bagi saudara memberi diri melayani. Rut dia melayani. Rut dia menunjukkan kasih Tuhan. Rut berkorban saudaraku. Dan dikatakan Tuhan membalas dengan upah yang penuh atas apa yang kamu lakukan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari berurusan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Siang hari ini Tuhan sedang ingin menyatakan pemulihannya buat kita. Mari Tuhan, aku mau mencari Engkau. Aku mau menanggalkan setiap hal yang buruk dalam diriku. Aku mau tanggalkan hal yang tidak berkenan yang melekat pada diriku. Mencari Tuhan, bukan hanya aku hadir di tempat ini, tetapi mencari Tuhan. Ketika aku menyatakan bentuk hormatku kepada Engkau, hari ini Tuhan ada mujizat yang besar melalui hidup kami. Hidup kami diubahkan. Hidup kami dipulihkan karena kami mencari Tuhan. Mampukan setiap para wanita yang hari-hari ini berusaha melepaskan pengampunan kepada suami. Di dalam nama Yesus ada kemampuan ketika engkau menunjukkan pengampunan. Mampukan setiap pria yang rindu dipulihkan.
Dia berusaha untuk menunjukkan kasihnya kepada keluarga. Tetapi karena ada masalah, karena ada kekecewaan, terhalang. Tapi hari ini, mampukan seorang pria untuk menunjukkan kasih dan pengampunannya buat keluarga. Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi yang datang pada saat siang ini, kami percaya berkat, upah menjadi bagian kami.